Pertanyaan terbesar sekarang adalah kenapa anak muda itu makin banyak anak muda yang sekarang ramai cari sampingan. Apakah artinya mereka-mereka yang Gen Z dan anak muda itu kurang fokus? Atau sebenarnya terjadi sebuah perubahan besar dinamika di sosial yang mengakibatkan ada tren tersebut terjadi? Dalam episode kita kali ini, Bahas Bisnis with Joseph Abbas, kita akan membedah sebuah tren, yaitu, kamu pernah dengar belum sih? Ada sebuah panggilan yaitu sandwich generation. Nah, perbedaannya dengan yang ini adalah tren baru yaitu side hustle generation. Dimana kalau kedua-duanya yaitu sandwich generation ini berkaitan dengan finansial, kalau side hustle generation ini juga berkaitan dengan finansialnya yang dialami oleh mereka-mereka yang sedang merintis baik di karir ataupun di bisnis. Yaitu apa? Yaitu adalah side hustle generations yang kerap kali ini terjadinya justru pada anak-anak muda. Kenapa? Karena memang di akhir-akhir ini kita hidup di sebuah zaman yang kita bisa bilang ya, zaman yang penuh ketidakpastian. Ketidakpastiannya buat siapa? Apakah hanya buat mereka-mereka yang bekerja? Atau juga berlaku untuk mereka-mereka yang berbisnis? Ternyata semuanya mengalami hal tersebut. Jadi kalau kita hari ini punya pekerjaan, mungkin beberapa waktu belakangan tidak terkira ada seorang direktur di perusahaan multinasional, perusahaan yang sudah besar, tiba-tiba dia dalam waktu yang dekat dan dadakan dia harus keluar karena adanya layoff. Atau mungkin di bisnis juga sama, karena keadaan yang tidak pasti, ekonomi yang juga tidak pasti, maka bisnis yang tadinya kelihatannya itu akan menanjak mungkin nggak turun, tapi stagnan. Dan akibatnya adalah pastinya ada efeknya ke keuangan yang dialami oleh bisnis itu sendiri. Nah, inilah yang akhirnya men-trigger era yang kita sebut dengan era ketidakpastian ya. Setuju ya? Ciri-cirinya, era ketidakpastian ini ada beberapa. Pertama, harga-harganya itu naik dan mungkin nggak stabil ya. Kadang ini naik, kadang ini turun. PHK mulai banyak dan income pun kita nggak bisa punya patokan bahwa income kita yang sekarang kita dapatkan di karir ataupun di bisnis ini sama. Yaitu itu bisa tahan terus di level yang sama, jangankan naik ya, sama aja belum tentu karena adanya era ketidakpastian ini. Nah, dari yang sedang terjadi di era ini ternyata memang setelah saya cari-cari itu ada perubahan secara mungkin kalau di finansial maka ada pakar finance ya biasanya ya, personal finance. Tapi yang saya temukan ini justru sebuah fakta dari pakar sosiologi yang mengatakan bahwa sekarang ini fun fact-nya 43% dari Gen Z dan 44% dari millennials ini ternyata punya sampingan atau side hustle tadi. Nah, jadi dari fakta ini memang kita tidak bisa menyalahkan Gen Z ataupun millennials. Sampingan ini bukan berarti kamu yang punya pekerjaan aja lalu ada sampingan ya. Tapi yang berbisnis pun ya. Dalam artian kita sekarang punya warung kopi. Ternyata orang yang ngerjain warung kopi, dia kadang-kadang, katakanlah ya, menjadi sales asuransi juga. Pernah ya melihat yang seperti itu ya. Dia punya bimbel, ternyata dia jadi jualan MLM juga gitu ya. Jadi mereka ini punya lebih dari satu sumber jalur untuk income mereka. Nah, inilah yang disebut dengan side hustle generation atau generasi di mana income ini dari lebih dari satu arah. Bagus atau nggak bagus? Sebenarnya sangat tergantung dari keadaan sekarang. Tergantung dari generasi apa yang sekarang. Contoh, kalau kita ngomongin sandwich generation, bagus atau nggak bagus? Ya memang karena situasinya mendukung mereka untuk harus melakukan itu, maka jadi bagus. Di keadaan lain mungkin jadi tidak bagus. Nah, di saat ini satu penghasilan ini sama dengan satu resiko. Bayangkan tadi ya, direktur, manajer di perusahaan yang sudah cukup besar yang mungkin sudah level nasional ternyata bisa tiba-tiba keluar begitu saja saat perusahaannya mengalami kebangkrutan. Nah, itu adalah sebuah resiko. Jadi artinya side hustle itu memang saat ini itu bukan gaya-gayaan aja ya. Oh, saya mau punya side hustle tambahan ya. Saya ada aktivitas di luar dari pekerjaan saya ataupun dari bisnis utama saya sebagai saya punya warung kopi. Saya ada jual misalnya tadi asuransi, sales asuransi. Itu bukan gaya-gayaan aja. Tapi itu adalah cara kita sebenarnya. Strategi bertahan untuk merespon era yang penuh dengan ketidakpastian ini. Nah, setuju ya. Jadi memang saat ini ada tren baru yaitu era yang membutuhkan kita
untuk melakukan yang namanya side hustle yang akhirnya jadi generasi side hustle ini. Jadi sebetulnya ya kita sama-sama melihat realita yang sekarang dan nggak bisa menutup mata juga ya bahwa kita kalau memulai side hustle ini itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, walaupun gampang untuk dibahas ya. Nggak mudah kenapa? Bayangin deh kita udah bekerja dari pagi, siang, sore, baik itu sebagai karyawan ataupun sebagai pemilik warung ya. Buka warung dari pagi-pagi udah harus buka outletnya, nanti terus udah selesai tutup warung masih harus lagi nyuci, ada cek stok barang lagi, nyiapin buat besok. Tapi harus melakukan side hustle setelahnya itu bukanlah sebuah hal yang mudah gitu ya. Mau nambah penghasilan ya pastinya semua orang mau. Kalau ada orang yang ditanya mau nambah penghasilan apa enggak dan jawabannya enggak, mungkin artinya dia sudah berlimpah dari keluarganya ya, dari orang tuanya, mungkin iya betul. Tapi selama dia ada kemungkinan untuk dapat penghasilan tambahan pun, kadang-kadang orang yang sudah berlimpah pun tetap aja mau ya. Jadi artinya mau nambah penghasilan sih mau, cuma kapan waktu melakukannya? Setuju ya, itu jadi isu kadang-kadang banyak dari kita yang merasa stuck antara aktivitas utama kita dan keinginan untuk memulai sesuatu seperti side hustle ini. Nah inilah yang akan kita bahas, justru menjadi topik di episode kita kali ini. Gimana caranya situasi tersebut memang valid, memang terjadi, tapi ada beberapa strategi dan cara-caranya yang akan kita bahas di episode kita di Bahas Bisnis with Yosef Abbas kali ini. Nah yang pertama adalah ini sebuah teknik yang sebetulnya saya sendiri masih terapkan bahkan hingga saat ini. Dan saya terapkan dulu waktu saya sedang memulai juga. Dan ini saya yakin juga akan bisa kamu terapkan juga di hidup kamu, baik kamu bekerja ataupun punya usaha. Ini adalah membedakan antara dua waktu yang menurut saya ini dua waktu yang sangat berbeda. Saya biasanya memanggil ini, yang pertama ini adalah core time atau waktu utama yang memang kamu miliki, yang jadi aktivitasnya pekerjaan utama, itu core time. Dan yang kedua ini kita sebut dengan flex time. Nah lalu dalam kasus saya biasanya core time saya akan melakukan aktivitas utama saya. Nah contoh ya, saat ini saya kan posisinya sebagai educator. Saya educator dari sisi TikTok Official Educator. Jadi certified TikTok Official Educator, juga seller mentor Shopee juga. Jadi saya memang sebagai educator ada keharusan untuk mengedukasi. Dan memang dipantau sama platform-platform tersebut juga ya. Sudah ada event apa aja. Tapi saya juga perlu sebagai content creator edukator ya. Jadi content creator kan pastinya nggak bisa hanya buat webinar terus aja, tapi memang harus buat kontennya, harus ada waktu buat kontennya. Tapi saya juga sebagai seorang pebisnis yang memang namanya juga kita pengusaha atau pebisnis, ya harus jalanin bisnisnya. Nggak bisa kalau kita sekedar ngonten aja sehari-hari, berbicara sebagai speaker aja, mengisi sebagai official educator, tapi ternyata nggak pernah praktek, nggak pernah bisnis, kan nggak mungkin juga. Maka harus ada waktu saya yang memang aktivitas utama saya itu ya menjalankan RKP Manajemen, Talent Management Agency, dan bisnis saya di Beauty Studio. Nah pertanyaannya, gimana bisa bagi waktunya supaya semuanya ini lancar? Jadi kamu pun yang nanti sekarang punya aktivitas utamanya sebagai bekerja tapi mau punya side hustle, itu bisa melakukan ini juga. Mengkombinasikan antara core time dan yang kedua adalah flex time namanya. Oke. Core time ini biasanya buat kerjaan utama, flex time ini yang saya alokasikan buat side hustle kita. Misal, pagi-pagi saya biasanya langsung masuk ke bisnis saya di Beauty Studio atau di RKP Management. Itu adalah top manajemen untuk talent management, influencer, dan affiliate top 10 di Shopee, dan juga kita official agency-nya di TikTok. Saya biasanya akan masuk ke sana. Itu adalah working hours saya. Tapi begitu saya selesai working hours, itu saya sebutnya dengan waktu flex time saya. Nah, flex time ini ada dua versi. Flex time itu habis kerja iya, tapi kadang-kadang ada waktu-waktu kosong di saat bekerja tadi. Contoh ya, misalnya ada waktu luang di jam-jam tertentu saat lagi bekerja, maka saya langsung nyicil untuk flex time saya itu untuk bikin konten yang sifatnya spontan. Itu artinya memanfaatkan flex time. Tapi ada beberapa aktivitas yang butuh fokus. Nah ini biasanya saya lakukan justru di flex time setelah bekerjanya, setelah aktivitas utama saya. Nah jadi side hustle itu saya perlakukan seperti layaknya
kita punya waktu, saya mau nonton Netflix saya mau jalan-jalan ke kafe, ke mall Nah, waktu-waktu tadi itu saya siapkan untuk jadi flex time saya. Mungkin orang-orang lain itu digunakan buat entertainment ya. Tapi kita mengubahnya menjadi waktu produktif ya, sehingga waktu entertainmentnya dibagi dua. Jadi tetap ada waktu entertainment juga. Kan after working hours itu masih ada beberapa jam ya, tapi sebagian itu dialokasikan untuk flex time kita untuk produktif juga. Nah, ini bisa dilakukan karena tips yang selanjutnya nih. Jadi yang pertama adalah core time dan flex time. Yang kedua adalah setelah kamu tahu core time dan flex time tadi, dijadwalin. Jangan ditunggu, nanti deh kayaknya saya ngerjain yang core time-nya dulu, nanti flex time itu sisanya aja. Jangan seperti itu. Tapi seperti tadi saya jadwalin. Kayaknya hari ini saya punya waktu kosong di siang nih. Oke, waktu itu akan saya pakai buat take konten. Atau bisa jadi kita bedahnya adalah weekday dan weekend. Oke, kayaknya saya weekend ini Sabtunya bisa kosong, saya sediakan satu harian itu untuk jadi flex time di side hustle saya. Nah, biasanya saya gunakan pola seperti itu. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, ini pasti kamu butuh entah support system ataupun tools. Hampir nggak mungkin ada side hustle yang berhasil sampai kelihatan mendapatkan rewardnya dalam bentuk finansialnya kalau nggak pakai kedua-duanya ini. Artinya apa? Side hustle yang dilakukan sendiri bisa berhasil, bukan nggak bisa, tapi nggak bisa bertahan dalam waktu yang panjang kalau kamu nggak satu ya. Tips pertama itu adalah support system. Artinya jangan kerjaan sendiri. Bisa jadi kamu bisa side hustle barengan sama teman-teman kamu. Katakanlah ya, saya usahanya warung kopi, saya mau buka asuransi. Oke, nggak apa-apa jadi agen asuransi, tapi kita harus ngegeng nih, harus punya beberapa orang yang bagi tugas. Nah, atau tadi aktivitas utamanya punya warung kopi. Kalau bekerja, maka oke, saya mau buat jasa edit misalnya. Nah, ini juga nggak bisa sendirian, harus combine. Oke, kita buat jasa edit tapi bertiga, tiga-tiganya sama-sama editor. Tapi nanti bisa saling cover, saling lempar-lemparan jobnya dibagi 3 nanti hasilnya. Inilah selama ini format side hustle yang akhirnya justru bisa ujungnya itu ke finansial yang ada rewardnya. Kalau ngerjain sendiri, ini sangat sulit dilakukan kecuali kamu memang waktunya bebas, tanda petik nggak ada aktivitas utamanya ya. Itu mungkin bisa. Artinya aku mau freelance tapi aku nggak ada aktivitas utamanya, nggak ada bisnis utamanya dan nggak ada pekerjaan utamanya. Nah, itu mungkin bisa sendirian semuanya. Selain kamu mungkin bisa punya teman tadi, tapi kalau misalnya nggak ada yang bisa diajakin, maka alternatif keduanya selain tadi yang pertama adalah support system, yang kedua adalah kamu bisa pakai tools. Nah, kalau saya ya sekarang ini saya mengkombinasikan antara keduanya. Karena di beberapa hal ada support system saya, tapi nggak semua tuh ada. Nggak semua tuh kita bisa nemuin orang-orang yang bisa collab sama kita di side hustle kita. Betul ya? Kan cocok-cocokan kadang-kadang ya. Maka yang saya lakukan adalah coba cari tools di luar sana yang bisa membuat kamu lebih produktif dan mempercepat pekerjaan kamu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi contohnya, untuk melakukan riset, saya pakai ChatGPT. Tadinya saya nyobain yang free, sekarang saya pakai yang pro, misalnya gitu ya. Ternyata berguna buat mempercepat saya bukan hanya dalam copywriting atau buat konten, tapi dalam pekerjaan sehari-hari. Maka saya pakai tools itu. Lalu saya pakai beberapa tools lainnya. Mind mapping tools itu juga saya pakai juga ya, karena saya sering untuk mengkonsepkan sesuatu. Nah, hal-hal seperti itu dengan support system ataupun dengan tools itu memastikan kamu punya side hustle itu yang bukan sekarang lagi anget-anget tai ayam, lagi ngebut-ngebutnya, itu ada income-nya, tapi nanti bulan depan udah nggak ada income lagi dari side hustle kamu. Nah, 2 hal ini perlu kamu siapin kalau side hustle kamu ini mau bertahan dalam jangka yang panjang. Karena kalau semua kamu kerjain sendiri, ya pasti akan ada batasnya. Motivasi kita bisa aja terbakar, apinya masih besar, tapi badan tubuh kita, pikiran kita itu ada limit untuk lelahnya. Dan oleh karena itu, supaya bisa sustain dan grow, kamu butuh sistem, kamu butuh support system dan toolsnya juga. Nah, terakhir, side hustle ini memang harus saya bilangnya kerja cerdas ya, supaya kita arahnya bisa tercapai dengan berkolaborasi ataupun dengan menggunakan tools. Jadi 1 jam per hari, 2 jam per hari itu udah cukup kalau kamu menggunakan support system sama tools tadi. Makanya ada tips dan triknya tadi supaya bisa sustainable menjalankan side hustle kamu. Mulainya dari kecil nggak apa-apa, dan ingat, kamu harus melakukannya berkolaborasi dan nggak sendirian supaya
akan tercapai saat hasil kamu ini menjadi sesuatu yang ada financial rewardnya. Semoga tips ini bisa berguna buat kamu yang topiknya ini bukan sandwich generation, tapi yang kamu mau masuk ke dalam side hustle generation. Sampai jumpa di episode selanjutnya. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef Abbas, sampai jumpa di episode lainnya. Dah.